Analisis produk, Gasel. Oke. Oke, Nada? Maaf Ibu, maksudnya di suplai maksimal Ibu. Oh, suplai maksimal. Oke. Baik, silakan Nada. Oke, baik. Jadi kan di sini tadi jumlah sumber yang Gasel pakai itu ada 2, di mana di sini memnya ada 3, kemudian hairspray-nya ada, kemudian ada hairspray. Nah, kalau di ini kan ada 2 bed itu, kemudian ada 2 hair dryer. Nah, di sini kan ada 1 wasbak keramas. Nah, kan biasanya kemarin seperti Ibu terangkan juga, walaupun sumber dayanya 3, tapi ketika ada alat itu cuma 2, berarti kan cuma yang dipakai untuk jumlah sumber daya itu 2 ya gitu. Nah, di sini kan ada 1 wasbak keramas aja. Jadi kenapa Gasel di sini memakai sumber dayanya 2? Jadi mungkin itu sih dari saya, Gasel. Terima kasih. Jawab Gasel. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Nada atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus. Kenapa sih yang dihitung itu 2? Kenapa nggak 1? Padahal wasbaknya hanya 1. Jadi mungkin balik lagi ya ke analisis produk tadi. Jadi kan si Mega Salon and Spa ini memang notabene-nya itu dia salon dan spa, tapi untuk produk layanan itu cenderung lebih ke spa daripada ke salon. Maksudnya bukan salon yang untuk warnai rambut, yang potong-potong rambut itu, enggak, lebih ke perawatan body massage gitu. Jadi makanya kenapa ketika menghitung supply maksimal, saya lebih menyoroti ke pelayanan badannya atau ke body massage-nya. Makanya untuk perhitungan alat yang dapat digunakan, saya malah memilih yang 2 bed massage saja, karena di analisis produk, yang saya soroti hanya yang ke bagian spa-nya saja. Mungkin begitu, Nada, apakah sudah menjawab? Tapi kalau misalnya ada koreksi dari Ibu, mungkin bisa Ibu koreksi lagi. Mungkin dari saya cukup begitu, Ibu. Koreksi mulu ya, nanti betul semua tugasnya, Ibu nggak lucu nanti koreksi. Nggak apa-apa, nanti seperti itu. Boleh jika ada yang ragu-ragu, di situ ada 2 bed, 2 hair dryer, 1 wasbak. Nanti ditulis aja di bawahnya kenapa harus pakai kenapa dipakai bed massage, kenapa pakai hair dryer, ditulis aja nggak apa-apa. Seperti kemarin kan ada stetoskop, ada dental chair. Nah, alasannya kan dikemukakan. Ditulis aja ya. Buat yang ragu-ragu, untuk banyak banget itu sumber dayanya, ditulis aja alasannya kenapa pakai seperti itu. Jadi biar bisa sama-sama belajar. Oke, betul, sudah betul, nggak apa-apa. Semuanya di kelas Ibu tuh nggak ada yang salah. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, ini profit apa loss? Hasilnya mana HPP-nya? Baik, Ibu. Berarti lanjut ke HPP ya, Ibu. Ya. Ini untuk HPP-nya, HPP kan harus tahu dulu Ibu untuk total biaya produksinya. Untuk total biaya produksinya didapatkan sekian, 69.439.000. Lalu untuk awalnya, ini uangnya nggak beneran ya, tapi harus bisa baca dulu. Jadi supaya kalau punya uang beneran bisa baca. Coba dibaca dulu. 69.439.000 rupiah. Untuk saldo awalnya karena belum tahu, jadi seperti instruksi Ibu kemarin, asumsikan 100 juta. Lalu untuk saldo akhir kan sama dengan sisa uang. Nah, untuk sisa uang sendiri didapatkan dari omset dikurangi biaya produksi ditambah dengan biaya variabel. Untuk biaya variabelnya sekian, 6.674.000 dan operasionalnya 6.330.000. Ketika dijumlahkan hasilnya sekian, 13.004.000. Jadi untuk sisa uangnya didapatkan 30.116.000. Lalu karena udah dapat nih variabel-variabelnya, maka kita bisa menghitung HPP-nya.
HPP-nya itu didapatkan dari total biaya produksi yang ini, ditambahkan dengan saldo awalnya yang 100 juta dan dikurangi dengan hasil saldo akhirnya yang ini tadi, yang didapatkan dari omset dan biaya operasional variabel. Jadi HPP-nya didapatkan 139.323.000 rupiah, Ibu. Enggak loss, Ibu, profit. Profit ya, untung ya. Iya, Ibu. Oke, ini perhatikan ya, perhatikan yang lain ya. Jika ada yang menemui dia profit, tapi tidak supply maksimal, berarti itu kesalahannya pada apa? Dia untung nih, dia untung. Tapi dia tidak supply maksimal, berarti yang salah yang mana? Sistem apanya yang salah? Ada nggak gitu? Ada nggak? Halo, apakah kalian ada yang tidak supply maksimal, tapi dia profit? Ada, Ibu, saya. Ada. Logikanya gimana? Ibu jualan. Seharusnya jualan ibu itu 10 lumpia yang laku, tapi hanya 5. Tapi dari 5 ini ibu sudah mendapatkan keuntungan. Berarti gimana analisisnya? Seharusnya kan kalau lakunya 10, berarti ibu profit, ya kan? Oke. Pahami dulu. Ibu jualan lumpia. Seharusnya dari perhitungan supply maksimal, lumpia ibu itu lakunya 10. Ternyata ibu lakunya cuma 5. Tapi ibu untung, tapi ibu profit. Balik modal, profit malahan. Surplus, uang ibu lebih. Berarti logikanya kenapa? Masya Allah, ayo anak ibu, ini gimana nih mau ibu kasih uang 2M? Berarti? Ayo, siapa tadi yang mau masuk? Ibu jualan lumpia, berdasarkan perhitungan suplai maksimal, nggak laku nih, kurang. Penjualan ibu kurang. Tapi, dari 5 yang laku ini, ibu sudah profit. Berarti kenapa? Izin masuk, Ibu. Boleh, Putri. Mungkin karena tarifnya sudah mencapai atau ketinggian gitu, Bu. Kemahalan. Harga jualnya tinggi. Harga jualnya tinggi, Bu. Terus harga biaya media promosinya kurang dari harga jual. Ya, berarti dia kan pengeluarannya tidak banyak kan? Iya, Bu. Coba Gasel, pengeluaran salonnya apa aja? Rincian detail biaya coba dilihat. Pengeluarannya dikecilkan. Oke. Kalau ini kan sekali beli ya, yang di atas ini kan sekali beli. Ups. Bentar, Ibu. Maaf ya, Ibu. Ya. Ini dikembaliin ya. dulu. Ando aja. Aduh. Sarah, laptop saya Lola, Ibu. Oke. Berarti gitu ya. Berarti gini, ada nggak yang dia tidak supply maksimal, tapi dia profit? Berarti harus dilihat. Berarti it's okay aja, nggak apa-apa. Jadi mau itu hasilnya loss, mau itu hasilnya minus, mau profit itu tetap dianalisis. Berarti tadi Gasel, berarti dia harga barang atau harga pelayanannya itu memang sudah tinggi, tapi pengeluarannya rendah. Kok bisa, Bu, pengeluarannya rendah? Ya, dia bayarnya sewa gedungnya murah. Ya kan? Sewa gedungnya murah. Misalnya nih kita ibu tidak melihat langsung salon, tapi dia sewa gedung murah. Atau tidak sewa gedung tuh, kayak siapa kemarin tuh, kayak Melani, dia tidak sewa gedung, ya kan? Dia tidak menggunakan pegawai, sehingga pendapatannya ya bulat untuk dia aja, makanya dia profit walaupun dia tidak supply maksimal. Paham? Tulis dulu. Oke, dianalisis ya.
Sudah berapa analisisnya? Kenapa dia tidak memenuhi omset gitu? Nada mau presentasi? Belum Ibu, saya belum selesai Ibu yang bagian fixed cost. Jadi gitu ya, jadi dianalisis dulu kenapa bisa seperti itu faktanya. Kenapa bisa seperti itu faktanya? Oke. Tulis dulu, tulis dulu. Sebentar ya, sebentar ya, ada Gojek sebentar. Oke, ditulis dulu sebentar. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, Besti. Oke, sudah. Ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Permisi, Bu. Suaranya bisa tolong dikencangin dikit. Permisi, Bu. Boleh. Saya mau bertanya. Yuk. Kan punya saya itu dia usahanya sewa, rumah sewa. Oh, Farija di kampus? Iya, Ibu. Oke. Dia sewa terus. Enggak, Ibu nggak dengar suara Fariza? Sudah ada suara saya, kan, Bu? Udah. Kan usaha yang saya analisis itu rumahnya rumah sewa. Dan itu kan harusnya dibayar setiap bulannya gitu, Bu. Rutin dibayar. Nah, itu masuk di pengeluaran yang biaya variabel dan biaya operasional itu, kan, Bu? Soalnya kalau misalnya dia rutin atau tidak rutin bayar per bulannya gitu, Bu? Kalau rutin berarti operasional atau variabel? Berarti dia operasional. Operasional itu listrik, air, telepon, sewa. Nah, dibaca lagi itu slide-nya Ibu. Kalau dia variabel itu habis pakai. Ibu ulangin ya. Kapas, betadin, minyak goreng, gas LPG, garam, gula, krim bat, sampo, sabun cuci, itu habis. Jadi itu bedanya. Kalau operasional itu buat keperluan sehari-hari. Kalau kita tidak bayar operasional, berarti listrik kita mati. Kalau kita tidak bayar operasional, wifi kita mati. Tapi kalau variable cost itu yang habis. Ini masih share screen nggak ini? Udah nggak ya? Ibu, terkeluar.
atau Oke. mau di-share? Biaya tidak habis pakai itu adalah apa? Biaya tidak habis pakai itu adalah variable cost. Biaya habis pakai, tidak habis pakai itu variable cost. Tisu, pulpen, plastik, sampah, ya itu. Tapi kalau variable cost, kalau operational cost, listrik, air, wifi, gaji pegawai, sewa bangunan, wifi, Indohome, gitu. Pulsa, misalnya, Bu, saya ada pegawai, Bu, saya kasih uang pulsa, berarti dia ada uang pulsa dimasukkan ke variable cost. Paham? Pak Riza mengerjakannya di laptop atau di mana? Di laptop, Ibu. Oke, boleh presentasi? Boleh. Oke, silahkan. Tadi kan kelas A, sekarang kelas B, coba. Ini yang kemarin mau presentasi itu Nada sama siapa sih cowok itu satunya? Nah, habis ini di-upload ya. Habis ini selesai kuliah ini langsung upload, bisa? Mau? Sanggup? Tapi kalau yang Belum, Ibu. sama variabelnya. Masih bingung yang Fitko. Oke, baik. Oke. Nyi Baispa, lucu. Yuk, coba langsung ke supply maksimal aja. Loh, analisa produk. Oke. Tolong dijelaskan, Fahriza, apakah ini profit, apakah ini loss, atau apakah ini omsetnya seperti apa. Langsung seperti itu aja, Fahriza jelaskan. Oke. Baik, jadi usaha yang saya ambil itu ada baby spa, namanya Nyi Baby Spa. Nah, ini alamatnya, ini juga bisa buat ibu-ibu, kalau misalnya ibu merasa pengen pijit, di sini bisa Ibu. Terus kemudian dari suplai maksimalnya, pertama dia jam pelayanannya mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore selama 7 jam. Kemudian sekali pelayanan itu dia 10 sampai 20 menit. Jadi saya ambil rata-ratanya 15 menit. Terus untuk sumber dayanya, karena yang melakukan itu cuma satu atau SDM-nya cuma satu, jadi sumber daya dominannya itu satu orang. Maka dari itu saya masukin ke rumus waktu yang tersedia dalam satu periode per waktu produksi yang dibutuhkan kali 1. 7 jam dikali 60 menit, terus dikali 25 hari. Karena masih kayak baru gitu, jadi kadang buka, kadang tutup. Tapi rata-ratanya itu dia ambil 25 hari. Per waktu produksi yang dibutuhkan tadi 15 kali sumber daya dominannya satu orang, maka hasilnya 10.500 per 15 dikali 1, maka suplai maksimalnya 700. Dari perhitungan itu, usaha tersebut maksimal melayani 700 orang per bulannya. Kemudian dianalisis, tadi perhitungannya kan 700 orang per bulan, sedangkan dari analisis produk yang ini, nih, cuma 23 orang per bulan, maka lebih kecil jumlah kunjungan realnya daripada supply maksimalnya. Nah, dari situ kita dapat, maka usaha tersebut harus lebih mempromosikan usahanya atau menambah jam dan hari pelayanannya. Ini untuk analisis produknya. Dari 10 produk pelayanan mendapatkan omset sebesar 1.840.000. Itu sebulannya. Kemudian kita hitung keuntungannya. Nah, keuntungan itu kan omset dikurang biaya operasional ditambah biaya variabel. Kemudian 1.840.000 dikurang 450 ditambah 625.000 sama dengan hasilnya itu 765.000 rupiah. Tapi ini belum saya kurangin yang biaya sewa gedung itu, Ibu. Karena saya pikir kan itu biaya gedung itu yang di kolom selanjutnya itu kan beda lagi. Jadi kalau misalnya ditambahkan dengan
biaya sewa gedung itu masuk di biaya operasional, maka keuntungannya itu 15.000 aja. Oh, gitu. Iya. Ya nggak apa-apa, 15.000 per bulan. Iya, karena itu saya masukin yang biaya sewa itu, Ibu, 1.200.000. Ya, kalau memang misalnya biaya sewa itu dibebankan gini-gini, biaya sewa itu kan wajib kita bayar ya. Jadi biaya sewa itu dibebankan ke tarif, berarti dia masuk omsetnya Fahriza. Berarti memang 15.000 itu wajar karena biaya sewa dibebankan ke tarif gitu. Jadi gini, misalnya Adisa mau buka rumah sakit, amin, Adisa bilang, wah, aku punya utang nih di bank gitu kan. Utangku di bank ini untuk membangun klinik, aku bebankan ke pasien, berarti itu lewat tarif, nggak apa-apa. Nanti dianalisis gitu ya. Kayak HPP-nya 15.000 nggak apa-apa, itu dikumpulkan dulu. Tapi itu sudah 15.000 itu berarti murni uangnya owner ya. Nah, gini, jadi gini, kalau jangan pernah beranggapan cepat kaya raya untuk bisnis kesehatan. Bisnis kesehatan tuh bangun klinik, bangun rumah sakit, bangun-bangun gini, wah aku mau jadi Maharani Kemala nih, atau siapa sih yang punya rumah makan yang bagus, punya klinik RH, punya klinik MSGO, itu jangan beranggapan dia cepat kaya. Kalau cuma satu cabang, ingat, karena bisnis kesehatan pun itu 8 tahun baru balik modal. Itu faktanya. Real di lapangan. Jadi kenapa bisa sekaya raya MS Glow? Karena dia punya reseller. Jadi gini, salonnya, ini apa tadi? Pijat bayinya Fahriza, cabang 1, cabang 2, cabang 3, cabang 1 15.000. Coba punya 1.000 cabang, berapa keuntungannya? Gitu ya. Jadi berpikirlah, ya udahlah nggak apa-apa 15.000, tapi harus dianalisis nanti Fahriza tahun keberapa aku harus punya rencana untuk mengembangkan bisnisku. Buset, ini nggak ada yang mau jadi PNS ya, mau buka pabrik usaha semua nih gara-gara Bu Dewi nih, nggak ada yang mau jadi PNS. Oke, dianalisis dulu. Ibu mau tanya, ini kan hitungnya kan pakai Excel ya. Jika UAS nanti Ibu kasih soal seperti ini, tapi hitungnya manual bisa nggak? Bisa dong, suplai maksimal ngitung manual, fixed cost ngitung manual, HPP ngitung manual, bisa ya? Mau latihan sekarang nggak? Mau latihan sekarang? Tipsnya Ibu. Adisa tuh, Ibu, jangan Ibu. Adisa. Oke, coba digeser dulu Fahriza ke fixed cost. Fixed cost saya belum sih, Ibu, masih Ya, yang fixed cost itu, jadi fixed cost itu tinggal dipindahkan kan dari rincian detail biaya. Ini kan di rincian detail biaya ini kan ada fixed cost, variable cost ya. Ada operational cost, dipisahkan ke sini. Dipindahkan aja. Nah, dipindahkan. Lalu, sebentar. Di sini, perhatikan ya, anggap aja tahun belinya itu mundur ke belakang. Terserah kalian mau mundur berapa tahun. Lifetime itu biasanya 5-10 tahun. Jadi kalau beli alat itu misalnya mesin cuci, garansi 10 tahun. Pernah lihat nggak sih? Mesin cuci, kulkas, garansi 10 tahun, garansi 5 tahun, itu namanya lifetime, umur alat. Umur alat, ingat, lifetime itu adalah umur alat. Berarti kita berpikir, oh selama 5 tahun ini, nih misalnya, bed periksa besi 5 tahun. Selama 5 tahun ini, apakah dia rusak, atau apakah dia perlu dicat, atau apakah dia harus beli baru, tetap harus ada uang yang kita sisihkan, namanya biaya depresiasi. Biaya depresiasi adalah harga beli dibagi umur alat. Jadi biaya depresiasinya segini. Nah, logikanya gini, daripada kita nanti beli baru tapi nggak ada dananya, lebih bagus kita tabung, kita kumpulkan investasi kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi nggak kaget. Jadi misalnya Adisa bilang, wah aku tahun ini beli kursi gigi. Enggak, dia kan kliniknya klinik ini ya, klinik Korea. Tahun ini aku beli laser muka biar putih glowing, splendid gitu kan. Berarti umur alat ini ada 5 tahun. 5 tahun itu terserah mau Adisa beli baru
Yang penting sudah ada uangnya. Jadi misalnya dalam 5 tahun alat ini tidak rusak, alhamdulillah berarti uang ini bisa kita belikan yang baru, kita tambah alat kita. Tapi kalau misalnya dalam 5 tahun ini rusak, berarti uang inilah yang kita belikan untuk bed periksa. Jadi harus ada biaya depresiasi. Rumusnya adalah harga beli dibagi umur alat. Hasilnya segini. Biaya depresiasi ini boleh nggak, Bu, kita belanjakan? Boleh, namanya adalah dana saving, dana simpanan. Misalnya, sewaktu-waktu pingin ada family gathering, itu boleh diambil dari biaya depresiasi. Itu tabungan kita. Misalnya dalam 1 tahun, wah nggak ada alat yang rusak nih, alhamdulillah. Bagaimana kalau kita naikkan umroh 1 klinik, klinik Adisa umroh semua 1 klinik, amin, setukang-tukang parkirnya kita umroh bareng, itu boleh. Jadi uangnya, jadi 2 pilihan owner. Mau ini tidak disiapkan, boleh. Mau ini disiapkan, boleh. Tergantung manajemen. Ya, tergantung manajemen. Tapi kalau manajemen yang baik, berarti dia menganggarkan, dia memikirkan, waduh daripada saya, sebenarnya sih sama aja ya, sama-sama keluar uang banyak. Tapi bedanya ini perlahan-lahan, tidak langsung dikeluarkan banyak. Jadi itu pilihan kalian. Seperti ini, gunting kasa bening, harganya tuh cuma 100.000, tapi kenapa harus didepresiasikan? Ya jaga-jaga sewaktu-waktu, misalnya di tahun kedua, guntingnya rusak. Nah, kan ada tabungan dari biaya depresiasi. Seperti itu. Itu pilihan, terserah aja. Mau Adisa tidak sediakan untuk kliniknya, seperti itu. Paham? Sama seperti halnya, wah mau lebaran nih, ya udah dari bulan Januari nabung dulu nih buat ngasih nenek uang misalnya, itu sama saja seperti itu. Paham anak-anak? Paham. Mau latihan soal nggak? Latihan soal manual boleh? Kenapa sih? Ya udah jangan masuk AKK ya, susah kan? Ibu tidak menerima mahasiswa di AKK, tutup departemennya. Bagaimana ekokesnya? Mudah dipahami? Atau nyesalkah ikut kelas Ibu? Nah, Fahriza close dong. Close ini. Aduh, betah banget dia share screen. Ibu sampai jam berapa hari ini? Sampai jam berapa? 12.40, Ibu. Wah, sudah mau azan berarti. Oke, jadi itu ya. Jadi sudah dicek dulu catatannya. Pertama, deskripsi, suplai maksimal, apalagi produk, rincian detail biaya, menghitung HPP, omset, dan lain-lain. Jadi Ibu menilai dari ketelitian kalian dan lain-lain seperti ini. Sebentar ya, loh. Mana tadi Ibu mau sudah nyiapkan soal? Oke. Ibu izin masuk. Oke. Baik Ibu, Ibu mau tanya, jadi tuh kemarin tuh kan Ibu nyuruh hitung HPP ya, di situ tuh ada total biaya produksi. Nah, jadi tuh saya tuh sempat tanya total biaya produksi ini dari satu ke satu orang yang lain tuh beda-beda jawabannya Bu. Jadi agak bingung. Untuk ada yang bilang kalau total biaya produksi itu adalah biaya variabel ditambah biaya operasional. Terus ada juga yang bilang total biaya produksi itu biaya operasional ditambah biaya variabel dikurang omset. Jadi saya agak bingung Bu untuk total biaya produksi itu. Benar. Sudah belum kemarin rumusnya ya? Anak-anak. Total biaya produksi itu ngambil dari total rincian biaya, yaitu biaya investasi ditambah biaya operasional ditambah variabel, itu namanya total biaya produksi. Boleh diulang Kak Bu?
Biaya produksi, Ibu dekatkan Ibu dengan layar Ibu. Total biaya produksi itu adalah keseluruhan dari seluruh biaya, yaitu biaya investasi, biaya operasional, dan biaya variabel. Fixed cost, variable cost, operational cost itu ditambah, totalnya itu adalah total biaya produksi. Ibu pelan-pelan, Bu. Iya, Sela. Namun kamu kelas berapa? Itu nggak ada kelasnya tuh. Total total biaya produksi itu adalah fixed cost ditambah operational cost ditambah variable cost, sama dengan itu di akhir rekap biaya itu ada kan di slide-nya rekap biaya. Coba Gasel di share lagi punyanya. Baik, Ibu. Bentar, Ibu. Sebentar, Ibu ada punya Gasel nih. Jangan, Ibu, kemarin ada kesalahan. Saya baru perbaiki tadi malam. Oh ya, Iya, kemarin itu saya sempat keliru di... Ada foto pacarnya Gasel nih di slide-nya Ibu nih. Enggak, Bu. Kemarin itu keliru di itu, nah Ibu. Biaya listrik sama sewaannya ternyata itu per bulan. Tapi sudah saya perbaiki tadi pagi. Oke, udah. Ini udah muncul, Kak Ibu. Mundur. Udah muncul. Rincian ya. Request Gasel. Ada Irma nggak? Irma mana ya? Kok nggak ada mukanya Irma? Irma mana ya? Ini total cost ini total biaya produksi ya. Jadi investasi, operasional, variabel ini namanya total biaya produksi. Oke? Oke, paham Nada? Paham, Ibu. Oke, dicatat dulu. Catat dulu, guys. Sudah stop share, Gasel? Baik, Ibu. Ibu mau nanya, Ibu. Boleh. Kan tadi kalau misalnya dia loss itu, kalau si pengeluarannya besar, terus nilai jualnya rendah ya Ibu, sehingga minus. Itu begitu Kak Ibu kalau nentuin dia loss atau profitnya? Loss itu berarti logikanya lebih banyak biaya yang dia keluarkan daripada pendapatan. Misalnya dia biaya gajinya tinggi, listriknya boros, wifi-nya, coba dicek lagi dibandingkan dengan biaya operasionalnya. Lebih besar pendapatan atau lebih besar biaya operasional. Seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ini ya, ini adalah ini Ibu sudah terlihat belum share-nya Ibu nih? Sudah ini template Ibu kuliah dulu. Ini template Ibu kuliah dulu, benar. Ibu nggak bohong. Jadi yang kalian pelajari itu adalah yang sudah pernah Ibu pelajari. Tapi ini rincian detail biaya, detail banget karena ini satu poli. Dan ini adalah seharusnya sampai seperti ini detailnya, tapi Ibu lebih ringankan lagi. Nih, perhitungannya seperti ini. Nih, sampai ada pendapatan 1 tahun, pendapatan tahun kedua, pendapatan tahun ketiga, pendapatan dalam bulan. Nah, seharusnya kalian belajar ini, seharusnya. Tapi Ibu lebih sempitkan lagi, ya udahlah hitung suplai maksimal aja. Sama. Omsetnya sama, omset, suplai maksimal, HPP itu sama, tapi kalian bedanya hanya per bulan. Kalau Ibu pendapatan 1 tahun, pendapatan 2 tahun, pendapatan tahun ketiga, pendapatan per bulan, sehingga dia balik modalnya 2 tahun, 35 bulan, bisa dihitung. Kalau punya klinik beneran, baru Ibu kasih template-nya, hitung pakai template Ibu, nih, Ibu nggak bohong, tuh, gimana coba Ibu nggak opname habis kuliah ini, tuh, kan, pusing Barbie,
Nih, Ibu hitung sampai tahun ke-10. Kalian cuma hitung 1 bulan aja. Please, yang benar analisisnya. Nih, Ibu sampai tahun ke-10 nih. Tuh, mau nangis kan? Nah, Ibu nggak bohong nih, punya Ibu ini tahun 2014 kalau nggak salah Ibu kerja ini nih. Nih, tuh, selisihnya ini, kalau yang seperti ini masih rugi ya, ini masih loss. Bayangkan, Ibu itu loss di setiap tahun. Tuh, Ibu loss setiap tahun, sampai 10 tahun Ibu belum dapat benefit nih. Tuh, bagaimana pendapat kalian? Suruh Ibu hitung 1 bulan aja ya, nggak usah bertahun-tahun, nanti pusing kepala Barbie. Nih, ini beneran Ibu nih. Pasien kunjungan, konsultasi. Nah, ya. Jangan persulit diri kalian, cukup 1 produk saja, atau cukup 1 bagian, nggak usah yang, Bu, saya mau poli gigi, Bu, sama poli umum, nggak usah gaya-gayaan kayak gitu, cukup 1 aja, nanti bingung, nanti pusing. Ya, nih, beneran nih. Kalian cuma fixed cost, variable cost, operational cost, HPP, sama suplai maksimal. Udah pusing kan? Sabar ya, Besti. Minggu depan udah nggak ketemu ekokos lagi kok, tenang aja. Kerjakan dulu ya. Nanti kita ketemu minggu depan UAS. Ya, berarti minggu depan sudah bisa. Minggu depan presentasi lagi 2 orang. Ibu mau lihat kerjaannya kelas A dan kelas B. Lalu lalu kita mengerjakan soal UAS ya. Selesai presentasi kita UAS, ujian akhir semester. Oke, dan kemudian dikumpulkan template-nya. Siap ya, minggu depan ya. Minggu depan hari Selasa, insya Allah panjang umur, sehat. Amin. Ya udah, sudah ya kelas hari ini Bu akhiri. Sudah mulai lapar. Ada migran nggak sih? Maksudnya di depan Ibu ini ada minyak gosok. Bukan kalian aja, Ibu juga pusing. Ibu tuh tadi pagi mata kuliah pembiayaan dan penganggaran, keuangan kan. Ini siang ekonomi kesehatan. Nanti sore lagi pusing. Semangat ya. Minum dulu. Permisi, Ibu. Apa, Rija? Ibu kaget. Nah, mau tanya, Bu, kan kemarin itu Ibu buka absen pertemuan 13 kan? Ini Karena Ibu buka 14. Oh, dirimu, oh kamu tuh PJ-nya Ibu ya, Fahriza? Oh, ya, alah. Ibu. Terus? Ibu kemarin kan buka yang pertemuan 13 ya, Ibu. Nah, tapi pas si Kemas lagi down, jadi teman-teman saya banyak yang belum absen. Terus pas tadi pagi Ibu buka, pertemuan 14, jadi banyak yang pertemuan 13 itu belum absen, Ibu. Ya udah, nggak usah aja absen. Ya udah, Ibu tuh ini sudah absen yang ke-14 belum? Sudah. Sudah, Ibu tutup, nanti Ibu buka yang ke-13 ya. Iya, Ibu. Oke, silakan dicek classroom-nya, siapa tahu mendadak Ibu kasih tugas buat weekend. Daripada nonton Our Blues, My Liberation, apa-apa itu daripada nonton drama Korea, itu udah kerjakan tugas Ibu aja. Ya kan, kalian nonton Our UAS, Blues. Bu, kami UAS. UAS pintarnya Sela, Masya Allah. UAS biomedik. Kenapa? Kan nggak apa-apa. Susah kah? Iya, Bu. Kita hari Minggu UAS, Bu. Kelas A. Hari Minggu UAS? Iya, Ibu. Iya, Bu. Ya, Ibu. UASnya di mana? Online apa offline? Online sih, Bu. Tapi UAS. Oh ya udah, berarti nggak jadi kasih tugas weekend, tapi hari Seninnya. Hari Senin Ibu kasih tugas, Selasa dikumpul. Kenapa sih takut? Nanti Ibu mau kita ini aja, ekokes di desa penari gimana? Ekokes di desa penari. Astagfirullah, ayo kita nonton ekokes di desa penari. Oh my God. Sudah ya? Sudah ajan ya? Tara kan nggak ada bioskop, Bu. Kasihan gak, Sel? Sabar, Besti. Ya sudah ya. Kelas hari. Kenapa nada?
Ini Bu, kan Ibu bilang minggu depan UAS. Ini baru pertemuan ke-14. Jadi kita UASnya di pertemuan 15, Kak Bu? Ke-15. Ke-15, 16, nggak apa-apa. Oke, insya Allah kalau Ibu nggak berubah ya, kan Allah maha membolak-balikan hati. Oke, sudah ya. Kelas hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jangan lupa template-nya dirapikan. Analisisnya yang bagus, yang baik, yang benar. Karena cuma hitung 1 bulan. Nanti kalau Ibu hilap, Ibu suruh hitung 10 tahun. Nah, kali itu 10 tahun. Winda, ya Allah Winda, maafkan Ibu. Oke, dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Dan assalamualaikum aja, banyak yang nyautin. Giliran disuruh presentasi nggak ada yang mau suaranya. Dasar kalian, awas ya. Dadah, assalamualaikum. Absen ya, absen. Yuk.